Assalamualaikum Waji. Waalaikumsalam. Damang Pak Cep. Alhamdulillah Waji. Itu kalau ada waktunya Waji. Nanti Pak Cep teh bade neraskeun PMM katanya. Pengelolaan kinerja. Iya. Kantun bagian refleksi tindak lanjut ya. Tindak lanjut. Ya. Atur nuhun Pak Cep, panggantos mau melaksanakan tahapan pada observasi atau pada pengelolaan kinerja, yaitu observasi kinerja guru. Sebelumnya secara PTT atau perencanaan atasnya, terus observasi atasnya komunitas. Nah kemudian setelah observasi, tangkan alhamdulillah Pak Cep ku abdi atas di seratkeun ya. Sudah dicatat apa yang terlaksana di dalam kelas ya, di dalam kelas Pak Cece. Dari awal sejak Pak Cece memulai pendahuluan isi sampai bentuk ya, sudah ada catatannya ya. Tapi kadang beda pendapat Abdi sebagai observer dengan pendapat Pak Cece sebagai yang diobservasi gitu ya. Pak Cecep sendiri yang merasakan bagaimana pembelajaran pada saat tersebut. Nah, sebelum ke refleksi tindak lanjutnya, mungkin kita bisa menyamakan persepsi dulu, bukan menyamakan persepsi. Saya mau tahu dulu gitu ya, berdasarkan observasi, berdasarkan pembelajaran saat itu, waktu Pak Cecep di Raos, pertama dengan tujuan pembelajarannya, kumaha Pak? Tujuan pembelajaran karena peserta didik dapat memberikan bicara tapi dalam bahasa Inggris. Kedua sebelumnya bu temanya di sini adalah This is my school. Kemudian diambil topiknya school is building, school building, bangunan sekolah. Nah di sana merujuk kepada map atau direction petanya. Tapi di sana siswa dapat memberikan arah kepada dengan menggunakan bahasa Inggris kepada teman atau tamu ke sekolah yang tidak mengetahuinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi speaking ya Pak. Speaking bahasa Inggris. Nah selanjutnya karena di sini hanya luas, jadi mempunyai ruangan tersendiri. Jika ada teman yang tidak tahu, belajar untuk bisa menggunakan bahasa Inggris menggunakan asking or giving direction. Nah kemudian setelah pembelajaran tersebut kira-kira berapa persen ketercapaian tujuan itu? Untuk ketercapaiannya ya diharapkan itu 80%. Diharapkan. Realisasinya ya apa 60% juga 60%. Nah kemudian keterlaksanaan modul ajarnya saya terus membangun di Alkitab kebaca ya, modul ajarnya seperti itu sudah kumpulkan di sini, sudah bisa saya akses. Nah kemudian Pak Cep bisa menyimpulkan keterlaksanaan modul ajar itu mulai dari pendahuluan, isi dan sampai penutup. Kita kumaha Pak Cep? Keharusan abdi dengan model ajarna menggunakan metode IPT kooperatif scriptnya. Kooperatif scriptnya diskusi berkelompok tapi kelompoknya secara berpasang-pasangan. Yeah. Dengan teman sebangku. Jadi diskusinya langsung jadi tidak pindah tempat duduk. Ini metode diskusi tapi seperti brainstorming sepertinya. Berduaan. Cuma di sini yang jadi kendalanya adalah tentang vocabulary. Ya, kemampuan anak kosakata dalam bahasa Inggris. Ada siswa yang sudah apa vocabulary, kemudian tidak malu lah, tidak berbicara atau istilahnya wanteran mau ke depan, tetapi ada juga siswa yang masih kurangnya kosakata, kemudian itu merupakan upaya saya untuk nanti ke depannya seperti tantangan kalau Pak Cecep ya, kalau Pak Cecep tantangan sudah ada kelihatan, jadi kemampuan
vocabulary anak, keberanian anak, gitu ya. Jadi anak tidak berani ke depan, jadi diharapkan Pak Cecep setelah yang diharapkan oleh Pak Cecep setelah mereka berdiskusi berdua-duaan, anak teh mampu mempresentasikan di depan kelas, gitu ya Pak Cecep. Nah itu untuk keterlaksanaan modul ajar katanya. Nah kemudian Pak Cecep dulu sudah menentukan target perilaku ya, target perilaku yang Pak Cecep ingin difokuskan untuk saya observasi, gitu ya. Kan target perilaku ada 8 item gitu ya. Pak Cecep mengambil yang ke-8 kalau tidak salah, mengambil yang ke-8 yaitu interaksi, aktivitas interaksi. Dari aktivitas interaksi itu ada 3 fokus perilaku ya, yang dikontrak oleh Pak Cecep ada berapa? 2-nya, mungkin 2. Nah sekarang saya mau tanya juga, gitu ya, fokus perilaku tersebut yang pertama dan yang kedua yang Pak Cecep cirian ya, lebih cirian ku abdi di observasi. Nah bagaimana keterlaksanaannya? Pertama yang saya ambil itu Bu, memfasilitasi semua peserta didik dengan adanya AKPD. Dikasih AKPD, kemudian dikasih tayangan PowerPoint sebagai contoh, kemudian dikasih contoh-contoh yang real itu dengan sekolah. Terus di PowerPoint ada videonya? Ada video di PowerPoint dengan gambar yang menaruh bahan saya. Kemudian setelah dikasih gambar fasilitas, kemudian dikasih AKPD, anak untuk disuruh diskusi. Mungkin itu serasa yang ke-1, target perilaku yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk terjadinya target yang kedua adanya diskusi dengan teman. Cuma kalau bahasa Inggris ya tantangannya yang pertama cara mengucapkannya, speakingnya, readingnya juga. Kemudian yang tadi dibicarakan kosakata. Nah dari target perilaku yang saya observasi, namanya program Pak Cecep juga sama. Pak Cecep ingin diobservasi di 2 fokus tersebut ya. Yang ke-1 dan yang kedua. Untuk yang ke-1 Pak Cecep tadi menyampaikan bahwa sudah berusaha maksimal, katanya Pak Cecep, sudah berusaha maksimal untuk memfasilitasi peserta didiknya, sehingga pembelajaran tersebut sebelum mereka berdiskusi itu sudah semaksimal mungkin, baik menayangkan video, menayangkan PowerPoint, kemudian di sana betul saya lihat Pak Cecep itu gambar-gambarnya bagus, katanya videonya juga menarik, katanya sudah berusaha maksimal lah. Nah kemudian untuk yang kedua, di sana saya sudah merating Pak, di RAPMM Abdi pantas di rating bahwa usaha maksimal tersebut adalah, katanya sudah nampak, katanya sudah nampak dilakukan, katanya oleh Bapak. Nah, kemudian sudah maksimal lah, katanya yang dilakukan oleh Bapak. Kemudian yang kedua, fokusnya memfasilitasi terjadinya diskusi. Pak Cecep sudah berusaha, tapi saya melihat juga sama gitu, seperti Pak Cecep barusan. Jadi anak teh belum semuanya sesuai dengan harapan, yang belum sesuai dengan harapan. Nah itu refleksi perilaku yang terjadi saat itu. Nah kemudian saya sudah merating juga, sudah bisa Bapak baca, sudah tentu saja sudah dibaca, maka Bapak Aina karena refleksi tindak lanjut terus baca eta. Kemudian di sana sudah ada rekomendasi, tentunya buat disyaratkan. Nah sekarang ke refleksi rencana tindak lanjutnya. Berdasarkan rating tersebut dan berdasarkan apa yang sudah Bapak refleksi tentang observasi pembelajaran yang diobservasi, mungkin sekarang Bapak bisa merefleksi secara utuh tantangan apa yang terjadi, katanya, atau tantangan apa yang Bapak dapatkan dari pembelajaran tersebut. Kalau tantangan untuk pembelajaran tersebut, yang pertama saya insya Allah membuat modul ajar ya. Tantangannya dulu Pak, itu solusinya. Tantangannya dulu, refleksi secara ini, tantangan yang didapatnya apa? Tantangannya yang dapat anak memotivasi anak untuk tantangannya belajar gimana ya, anak minta
sulit untuk memahami bahasa Inggris. Sulit memahami bahasa Inggris. Tantangan kedua adalah sulit untuk siswa bisa berbicara bahasa Inggris maju ke depan atau presentasi. Itu sangat sulit sekali karena rata-rata siswa itu malu berbicara bahasa Inggris. Ya. Jadi menurut Bapak peserta didik itu belum optimal mungkin ya? Belum optimal usaha yang mereka lakukan, baik itu dalam mempelajari vocabulary ataupun menumbuhkan keberanian, menumbuhkan keberanian untuk berpendapat, apalagi ini dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau saya simpulkan seperti itu ya Pak. Kayak kemudian ketemu bahasa Inggris kayak horor gitu. Horor. Tapi ada banyak lah Pak anak-anak sekarang happy gitu ya, senang soalnya mereka kan suka yang baru. Kan itu penasaran pada hal yang baru. Nah itu bisa dijadikan motivasi kalau presiden atau dijadikan anak kan senangnya yang baru ya, kasih yang baru kan insya Allah lebih semangat gitu ya. Jadi kalau disimpulkan Pak Cecep merefleksikan bahwa siswa atau peserta didik masih belum optimal menjalankan perannya dalam kelompok itu. Di antaranya berbicara bahasa Inggris karena diskusinya bahasa Inggrisnya, tapi yang benar kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggrisnya ya, tapi di presentasinya dilakukan dengan bahasa Inggris. Dan di pelaksanaan diskusi nama sampainya ke bahasa Sunda ke bahasa Indonesia Jadi karena hal tersebut berarti Pak Cecep menyimpulkan atau merefleksi bahwa peserta didik belum optimal dalam menjalankan perannya dalam kelompok, terutama dalam diskusi ya, dengan fakta bahwa ada anggota kelompok yang masih belum memiliki peran dan belum berani katanya. Nah itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Cecep. Nah berdasarkan tantangan tersebut kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Sebetulnya rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk menindaklanjuti? Kalau ada tantangan berarti kan harus untuk diantar kan? Nah rencana Bapak itu apa? Yang pertama adalah menumbuhkan rasa atau belajar Pancasila, Pancasilanya untuk semangat berpikir kritis ya Bu ya. Ya berpikir jadi berpikir kritis. Yang kedua adalah menggunakan metode atau model ajar yang lebih menarik. Berarti Pak Cecep akan berusaha mencari atau melaksanakan pembelajaran dengan variasi model pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran dikaitkan dengan pembelajaran kehidupan sehari-hari. Ya, berarti kontekstual ya Pak ya. Itu mungkin untuk rencana kedepannya. Kedepan seperti itu. Anak-anak bisa lebih memahami gitu dengan bahasa kegiatan sehari-hari. Ya. Nah kemudian itu rencana. Nah rencana tersebut tujuan fokusnya itu sendiri lebih fokusnya itu kemana gitu lah Pak, tujuan tindak lanjut tersebut. Untuk pengujian bahasa Inggris, kebetulan bahasa Inggris ada 4 skill ya Bu, ada listening, ada mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Untuk tingkat SMP mungkin saya akan difokuskan pada 3. Yang pertama adalah untuk mampu siswa untuk berbicara bahasa Inggris walaupun hanya meniru saja, meniru apa yang diucapkan guru, belum bisa membuat. Yang kedua bisa membaca dengan menggunakan bahasa Inggris dengan teori yang sudah diajarkan. Yang keempat siswa dapat atau mampu menulis bahasa Inggris dengan kalimat sederhana. Ya itu tujuan ke siswa. Nah sekarang tujuan dari tindak lanjut yang Bapak rencanakan tadi kan karena siswa kurang berperan, Bapak sudah ada niatan. Nah tujuannya apa gitu? Apakah untuk meningkatkan kompetensi Bapak di bidang apa? Gitu. Apakah untuk kompetensi Bapak dalam memotivasi siswa atau bagaimana? Gitu. Yang pertama
berdiskusi dengan baik tanggung jawab itu upayanya upayanya upaya untuk mencapai tujuan tadi